Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you today? Semoga kalian dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani ya anak-anak. Oke, untuk pertemuan kita pada hari ini kita masih membahas tentang bab 1 yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi pada pertemuan pagi ini kita masuk ke subbab Piagam Jakarta. Materi minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang pembentukan BPUPKI. Nah, apakah kalian masih ingat tentang BPUPKI? Tentu saja masih ingat ya. BPUPKI pernah mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan sidang keduanya pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Semoga minggu kemarin kalian masih ingat dan hari ini kita harus melanjut ke materi selanjutnya tentang pembentukan atau perumusan Piagam Jakarta. Sebelum masuk ke materi tentang Piagam Jakarta, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian atau peserta didik diharapkan dapat yang pertama dapat mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9 dan yang kedua dapat mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, langsung saja masuk ke materi pokok yang harus kita ulas, harus kita bahas pada hari ini yaitu tentang Piagam Jakarta. Apa itu Piagam Jakarta? Sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, kalian harus tahu dulu ya pengertian dari Piagam Jakarta itu sendiri. Jadi, Piagam Jakarta itu merupakan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rancangan ini dirumuskan oleh Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI di Jakarta pada tanggal 22 Juli 1945. Ketua BPUPKI Bapak Rajiman Widyo Diningrat membentuk panitia kecil pada akhir persidangan pertama. Tugasnya adalah mengumpulkan usulan para anggota dan Bapak Soekarno diberi mandat untuk memimpin panitia kecil tersebut. Panitia kecil tersebut beranggotakan 7 orang yang terdiri atas Kiai Haji Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadi Kusumo, Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Kemudian beberapa usul dari anggota yang harus dibahas yaitu yang pertama penentuan kapan Indonesia merdeka, dasar negara, unifikasi dan federasi, bentuk negara dan kepala negara, warga negara, daerah, agama dan negara, pembelaan dan keuangan. Selanjutnya, di kantor besar Jawa Hokokai, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI. Kemudian hasilnya, panitia kecil akan membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri dari 9 orang. Tugasnya adalah membahas berbagai usulan para anggota tentang dasar negara. Hal ini dilakukan karena belum tercapainya kesepakatan untuk perumusan dasar negara. Panitia kecil ini beranggotakan 9 orang yang dikenal sebagai Panitia 9. Susunan kepanitiaannya sebagai berikut. Yang pertama, Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno, Tokro Sojoso, Haji Agus Salim, dan Maramis sebagai anggota. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 malam,
Panitia 9 tersebut langsung mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsa Timur nomor 56 Jakarta. Panitia 9 mencapai kesepakatan mengenai rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Rancangan tersebut diberi nama oleh Bapak Soekarno yaitu Mukadimah. Oleh Bapak Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta dan oleh Bapak Sukiman diberi nama Gentleman Agreement. Kemudian dalam Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, rancangan pembukaan hukum dasar kemudian menjadi naskah. Bunyinya memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bunyinya bisa kalian baca dan kalian cermati gambar yang ada di layar berikut ini. Selain dasar-dasar pembentukan negara Republik Indonesia dalam Piagam Jakarta, terdapat juga semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme, kolonialisme, kapitalisme, dan fasisme. Kemudian, Panitia 9 melaporkan hasil perumusan dasar negara pada sidang BPUPKI yang kedua dilakukan. Selanjutnya, BPUPKI membentuk 3 kepanitiaan, yaitu panitia pertama, panitia hukum dasar, yang kedua, panitia ekonomi, dan yang ketiga, panitia bela negara. Nah, Bapak Soekarno juga mengetuai panitia hukum dasar tersebut. Tugasnya membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Kemudian Bapak Soekarno menyampaikan hasil kerja Panitia Hukum Dasar pada tanggal 14 Juli 1945. Selanjutnya hasilnya berupa rancangan undang-undang yang terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, Pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Secara skematis, perumusan rancangan Piagam Jakarta dapat kalian lihat di gambar berikut ini. Perumusan rancangan Piagam Jakarta diawali oleh rapat Kepanitiaan 9 terlebih dahulu pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 itu beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Bapak Soekarno dan wakil ketuanya Bapak Muhammad Hatta. Kemudian dari rapat kepanitiaan 9 tersebut mendapatkan hasil yaitu yang dinamakan dengan Piagam Jakarta. Untuk materi kita pada hari ini, Ibu rasa cukup. Materi yang dapat Ibu sampaikan yaitu perumusan rancangan Piagam Jakarta. Semoga kalian dapat memahami materi ini dan semoga pandemi ini segera berakhir, kita dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.